Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 164, 165, 166, 168, 172 dan halaman 173. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 164. Jadi di halaman 164 itu ada tabel apa? Tabel tentang kosakata. Di sini ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kita diminta untuk mengisi kosakata baku dan kosakata tidak baku berdasarkan pada bacaan. Langsung saja kita isi. Nah, ini alternatif jawabannya untuk halaman 164. Ini untuk kosakata yang baku. Pertama ada pelajar, artinya adalah anak sekolah, dalam kurung terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Anak didik, murid, siswa. Kemudian yang kedua ada kata peran, artinya pemain sandiwara dalam kurung film, tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Selanjutnya ada kata generasi, artinya sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan, turunan, masa orang-orang satu angkatan hidup. Untuk kata berikutnya ada kualitas, artinya adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf, dalam kurung kepandaian, kecakapan dan sebagainya, mutu. Selanjutnya ada kata pramuka. Untuk pramuka itu artinya adalah praja muda karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong dan sebagainya, anggota organisasi pramuka. Selanjutnya ada kata berlaga. Berlaga itu artinya berkelahi, dalam kurung tentang ayam, kambing dan sebagainya, bertanding dalam olahraga. Kata yang terakhir itu ada kreatif, artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat mengandung daya cipta. Nah, itu adalah kata atau kosakata baku sekalian artinya. Sekarang kita coba cek untuk kosakata yang tidak baku. Untuk kosakata tidak baku itu ada kualitas. Nah, kualitas ini penulisan yang tidak baku. Jadi bakunya itu harus menggunakan KUALITAS. Nah, kalau menggunakan W jadi KWA LITAS itu tidak baku. Jadi di sini kosakata tidak baku ada kualitas. Artinya apa? Artinya sama seperti yang di kosakata baku yang bagian kualitas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 165. Di halaman 165 ini ada Ayu mencoba. Salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan berikut. Perhatikan contoh yang telah dibuat untuk membantumu. Kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ini ada 3 lingkungan, ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya kalau di rumah itu adalah membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Sementara di sekolah adalah mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Kalau di masyarakat adalah melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Itu adalah contoh isiannya. Sekarang kita isi dengan jawaban yang lain. Kalau di rumah itu yang pertama membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Kemudian yang kedua saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah yang diberikan orang tua. Kemudian yang keempat, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain. Yang kelima adalah mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Nah, ini adalah kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah. Kita lanjut ke kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di sekolah. Itu contoh lainnya seperti ini. Yang pertama, mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah
dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar. Dan yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan kepramukaan, PMR, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di sekolah. Selanjutnya, kita ke contoh kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di masyarakat. Contohnya, itu seperti ini kalau di masyarakat. Yang pertama, aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Yang kedua, aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, saling menghargai antar warga. Yang keempat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat. Yang terakhir yaitu mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di masyarakat. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 66. Di halaman 66 itu ada tabel lagi yang berkaitan dengan catatan harianku, yaitu kebaikan yang kuperbuat dan kesalahan yang kuperbuat. Di sini kalau kebaikan itu dikasih tanda bintang, ini artinya tanda bintang yang di akhir ini. Kalau misalnya melakukan kesalahan dikasih tanda cemberut ya. Tanda ini kayak gini. Sekarang kita akan bacakan satu persatu jawabannya. Yang pertama kita baca dulu kebaikan yang kuperbuat. Itu ada yang pertama menyapu lantai, yang kedua mencuci piring, yang ketiga bangun tepat waktu, yang keempat merapikan buku setelah belajar, yang kelima merapikan mainan setelah bermain. Kemudian yang keenam adalah mencuci baju. Yang ketujuh yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah kebaikan yang aku perbuat. Sementara untuk kesalahan yang aku perbuat, yang pertama bermain sampai lupa waktu, yang kedua tidak mengerjakan PR, yang keempat tidak mau menjaga adik, yang kelima berkelahi, kemudian yang keenam merusak fasilitas umum, yang ketujuh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah contoh jawaban kegiatan baik dan kesalahan yang kuperbuat. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 168. Di halaman 168, bagian kotak bawah yang ada tulisannya kesimpulanku. Nah, itu jawabannya seperti ini. Ini kesimpulanku ini maksudnya adalah kesimpulan hasil percobaan ya, hasil percobaan yang penjelasannya itu dimulai dari halaman sebelumnya. Adapun kesimpulannya itu sebagai berikut. Ini adalah halaman 168. Kesimpulan. Nah, jawabannya seperti ini. Pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut dengan pengkristalan. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Nah, itu adalah kesimpulan untuk menjawab halaman 168. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 172. Ini halaman 169 ada bacaan, kalian bisa baca sendiri tentang seni rupa daerah Indonesia. Halaman 170 masih bacaan juga. Halaman 171 ini juga masih lanjutan bacaan yang tadi. Dan di halaman 172 ini ada bagian ayo berlatih. Bersama temanmu, isilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari bahannya dari buku, ensiklopedia, majalah, atau internet. Seni kerajinan di daerahku, asal daerah Jawa Tengah. Nah, ini contohnya. Ciri-ciri, jenis batik songket
batik tenun songket itu tekstil batik Pekalongan. Seni anyaman tikar mendong Wonosobo, kemudian seni ukir atau pahat itu ukir Jepara. Kegunaannya, batik Pekalongan itu benda pakai, kalau tikar mendong Wonosobo juga benda pakai, sementara ukir Jepara itu benda pakai dan hias. Selanjutnya bentuknya, batik Pekalongan 2 dimensi, tikar mendong itu 2 dimensi, ukir Jepara 3 dimensi. Lanjut untuk warnanya batik Pekalongan merah, hijau, oranye, kemudian seni anyaman itu warnanya merah, hijau, biru, kalau ukir Jepara warnanya coklat. Selanjutnya motif hias. Untuk batik Pekalongan hewan dan tumbuhan, untuk mendong, tikar mendong itu songket batik, dan untuk ukir Jepara hewan dan tumbuhan. Untuk bahannya, batik Pekalongan itu bahannya kain, kalau mendong itu dari bambu, sementara ukir Jepara itu dari kayu. Untuk yang terakhir adalah teknik pembuatan. Teknik pembuatannya batik Pekalongan itu bisa tulis dan cap. Kalau mendong itu menggunakan cara dianyam, ini makanya anyam. Kemudian kalau ukir Jepara itu carving dan ukir. Kita lanjut ke halaman 173. Ya, di halaman 173 ada bagian ayo renungkan. Bagaimana perasaanmu saat belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu? Pasti menyenangkan, bukan? Dengan bersekolah berarti kamu telah berkesempatan mendapatkan pendidikan. Saat ini pemerintah telah banyak membangun gedung sekolah di setiap daerah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Bagaimanakah caramu untuk mensyukuri hal ini? Nah, ini caranya ada 3 poin. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak merusak fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu jawaban untuk bagian ayo renungkan. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita di buku tema 7 kelas 5, halaman 164, 165, 166, 168, 172, dan halaman 173. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek kunci jawabannya melalui link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.